Hai teman-teman, selamat datang di channel kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar di telinga banyak orang, bahkan yang belum pernah ke India sekalipun. Yap, kali ini kita akan masuk ke dunia Bollywood. Tapi bukan hanya tentang tarian penuh warna, lagu-lagu yang bikin kepala bergoyang, atau cinta segitiga yang dramatis. Kita juga akan melihat sisi lain dari cerita ini, sebuah ironi yang mungkin jarang kamu dengar. Sebelum itu, mari kita mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya Bollywood itu? Jangan salah, Bollywood bukan nama studio atau lokasi geografis seperti Hollywood di Amerika. Istilah ini adalah penggabungan antara dua kata, Bombay, nama lama dari kota Mumbai, dan Hollywood. Ini menjadi simbol untuk industri perfilman Hindi yang berpusat di Mumbai, India. Dan percaya atau tidak, Bollywood adalah bagian dari mesin budaya raksasa. Ia bukan hanya soal hiburan, tapi juga cermin identitas nasional, aspirasi, dan bahkan idealisme masyarakat India. Setiap tahunnya, Bollywood memproduksi ratusan film dalam berbagai genre, drama romantis, aksi, keluarga, komedi, sampai thriller. Tapi ada satu benang merah yang nyaris selalu ada di hampir semua film Bollywood. Emosi yang kuat, tarian yang spektakuler, dan musik yang tak terlupakan. Kamu mungkin pernah menonton film seperti Dilwale Dulhania Le Jayenge, 3 Idiots, PK, atau Barfi. Film-film yang punya kekuatan cerita, tapi juga menyentuh hati dengan pendekatannya yang humanis dan kadang-kadang, ya, agak lebay juga. Yang membuat Bollywood unik adalah kemampuannya untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Di India sendiri, penonton film bisa dari berbagai latar belakang. Dari anak kecil sampai orang tua, dari desa sampai perkotaan, dari yang berpendidikan tinggi sampai yang baru mengenal layar bioskop. Dan kalau kamu pikir Bollywood hanya populer di India, kamu salah besar. Film-film Bollywood sudah menjangkau Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, hingga Eropa dan Amerika Latin. Bahkan di negara-negara seperti Rusia dan Mesir, film Bollywood punya basis penggemar yang cukup besar. Kenapa bisa begitu? Karena tema-tema yang dibawanya seringkali universal. Cinta, keluarga, persahabatan, pengorbanan, dan kehidupan. Tapi, di balik semua kilau emas dan sorotan lampu panggung itu, ada sisi lain dari Bollywood yang jarang ditampilkan di layar lebar. Sisi yang mungkin lebih dekat dengan realitas hidup jutaan orang di India. Dan itulah yang akan kita eksplor lebih dalam di bab-bab berikutnya. Bagaimana mungkin sebuah industri film yang begitu besar bisa menjadi pelari dari kenyataan yang dihadapi oleh negerinya sendiri? Apakah Bollywood mencerminkan India yang sebenarnya, atau justru menciptakan dunia imajinasi yang jauh dari realitas? Dan yang paling penting, apakah film seharusnya selalu menggambarkan kehidupan seperti apa adanya? Atau bolehkah mereka menjadi pelarian bagi penonton yang butuh hiburan? Mari kita cari jawabannya bersama di episode kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Di bab kedua, kita akan membongkar bagaimana Bollywood seringkali menjadi cermin sekaligus pelarian dari realitas sosial India. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tetap di sini, dan jaga semangatmu untuk bertanya dan mencari tahu lebih dalam tentang dunia di balik layar lebar. Setelah tadi kita membuka dunia Bollywood dengan kilauan emasnya, musik yang memikat, tarian yang penuh warna, dan cerita yang bikin baper. Sekarang saatnya kita melihat sisi lain dari layar lebar itu sendiri. Karena seperti yang kamu duga, hidup di balik film Bollywood ternyata nggak selalu semulus adegan romantis Shah Rukh Khan dan Kajol. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kontras, bahkan ironis. Mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Apakah film Bollywood mencerminkan realitas kehidupan rakyat India? Jawabannya mungkin mengejutkan. Sebagian besar film Bollywood justru lari dari kenyataan. Mereka menggambarkan kehidupan ideal, keluarga yang harmonis, orang kaya yang baik hati, anak muda yang bisa traveling ke Swiss hanya karena jatuh cinta,
dan akhir yang selalu bahagia. Padahal di luar sana, banyak warga India yang hidup dalam kemiskinan, kesulitan akses pendidikan, atau bahkan masih bergantung pada air sumur dan listrik yang tidak stabil. Ambil contoh film Dilwale Dulhania Le Jayenge, salah satu film ikonik Bollywood yang sampai hari ini masih ditonton dan dijadikan referensi percintaan ideal. Tapi bayangkan, bagaimana perasaan seorang gadis desa yang menonton film ini, sementara ia sendiri dipaksa menikah tanpa pilihan bebas? Atau bayangkan seorang buruh migran yang tinggal di gubuk sempit, tapi menonton film-film yang selalu menampilkan rumah megah dengan kolam renang dan mobil mewah. Itulah ironinya. Bollywood adalah mesin impian. Tapi sayangnya, impian itu seringkali terlalu jauh dari kenyataan yang dihadapi oleh penontonnya sendiri. Namun, bukan berarti semua film Bollywood lari dari isu sosial. Beberapa film belakangan mulai berani menyentuh topik sensitif. Film seperti Pink, Artikel 15, Toilet, Ek Prem Katha, atau Raazi berhasil menggabungkan hiburan dengan pesan sosial yang kuat. Sayangnya, film-film ini masih menjadi minoritas dibandingkan jumlah produksi tahunan Bollywood yang mencapai ratusan judul. Pertanyaannya sekarang, apakah tugas sebuah film harus selalu mencerminkan realitas? Atau bolehkah mereka menjadi pelarian bagi penonton yang butuh hiburan dari kerasnya kehidupan? Disinilah letak debat moral yang menarik. Di satu sisi, film punya kekuatan untuk mengedukasi dan menginspirasi perubahan. Di sisi lain, film juga adalah bisnis hiburan. Dan banyak penonton yang ingin menonton film bukan untuk diajak merenung, tapi untuk tertawa, menangis, atau sekadar terhibur. Tapi mungkin, jalan tengahnya adalah membuat film yang bisa melakukan kedua hal itu, menghibur dan menggugah. Dan mungkin, itulah harapan kita bersama, bahwa Bollywood bisa tetap menjadi tempat bermimpinya jutaan orang, tapi juga tak takut untuk menatap realitas negerinya secara jujur. Nah, di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan bicara tentang ironi yang lebih besar. Bagaimana sebuah negara berkembang dengan tantangan sosial yang kompleks bisa memiliki industri film yang begitu besar dan megah. Sampai jumpa di bab 3. Selamat datang kembali di bab 3. Di sini kita akan membahas salah satu ironi paling besar dari Bollywood, sebuah industri film raksasa yang tumbuh subur di tengah negara berkembang dengan tantangan sosial yang kompleks. Bayangkan ini, India adalah produsen film terbesar di dunia dalam jumlah produksi per tahun. Ratusan film dirilis setiap tahunnya, tidak hanya dalam bahasa Hindi, tapi juga Tamil, Telugu, Bengali, Kannada, Malayalam, dan banyak lagi. Namun, ironisnya, meskipun film-film ini menjangkau jutaan penonton, masih ada jutaan orang di India yang belum pernah melihat layar bioskop sekalipun. Mereka hidup di desa-desa terpencil, tanpa listrik tetap, apalagi akses internet atau platform streaming. Bagi mereka, film Bollywood bukan cerminan kehidupan. Itu malah seperti dunia lain yang sangat asing. Dan inilah ironinya. Sebuah negara dengan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar, punya industri hiburan yang begitu megah, glamor, dan seringkali jauh dari realitas rakyatnya sendiri. Coba kita lihat angka-angkanya. Menurut data dari Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, industri film India bernilai lebih dari 20 miliar dolar AS setiap tahun. Produksi film besar bisa menghabiskan biaya hingga ratusan miliar rupiah. Artis utama mendapat bayaran fantastis. Shah Rukh Khan, Salman Khan, atau Deepika Padukone bisa dibayar puluhan miliar rupiah hanya untuk satu film. Sementara itu, upah buruh harian di pedesaan India rata-rata cuma sekitar 200-300 rupiah per hari. Itu kurang dari $5 AS per hari. Jadi, coba bayangkan,
Satu hari syuting film besar bisa menghabiskan biaya yang sama dengan penghasilan seorang buruh selama bertahun-tahun. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini adil? Haruskah uang sebanyak itu dialokasikan untuk hiburan semata, sementara masih banyak rakyat yang membutuhkan? Jawabannya tentu tidak hitam putih. Karena industri film Bollywood juga menciptakan lapangan kerja, memberi kontribusi ekonomi, dan menjadi bagian dari identitas budaya nasional. Tapi yang ingin kita soroti di sini adalah kontrasnya antara mimpi yang ditawarkan Bollywood dengan realitas yang dihadapi oleh jutaan orang di India. Film Bollywood sering menampilkan mobil mewah, rumah megah, keluarga harmonis, dan akhir cerita yang bahagia. Tapi di luar sana, banyak keluarga yang masih hidup dalam kemiskinan, anak-anak yang putus sekolah, perempuan yang mengalami diskriminasi, dan masyarakat marginal yang tak tersentuh oleh kilau industri film. Dan inilah yang membuat Bollywood bukan hanya tentang hiburan. Ia juga cermin, atau mungkin pelari, dari kondisi sosial India yang kompleks. Tapi, apakah ini hanya kesalahan Bollywood? Belum tentu. Karena pada dasarnya, film adalah bisnis. Dan bisnis harus menawarkan sesuatu yang diminati penonton. Kalau penonton ingin kabur sejenak dari kenyataan, maka film akan memberikan dunia impian. Namun, mungkin sudah saatnya Bollywood mulai menyeimbangkan antara fantasi dan fakta, antara hiburan dan refleksi, antara kilau lampu panggung dan sorotan pada isu-isu nyata yang butuh perhatian. Karena mungkin, film bukan hanya bisa menghibur, tapi juga bisa menginspirasi perubahan. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke tema yang lebih luas. Bagaimana Bollywood tidak hanya mencerminkan India, tapi juga dipengaruhi oleh arus globalisasi dan budaya Barat. Sampai jumpa di bab 4. Selamat datang di bab 4. Kita akan membahas sesuatu yang semakin relevan di era modern ini. Bagaimana Bollywood bertahan sebagai simbol identitas budaya India, sementara pengaruh globalisasi terus mengalir deras. Bayangkan ini, kamu menonton film Bollywood tahun 1970-an. Musiknya klasik, dialognya penuh filosofi, tariannya tradisional, dan latar tempatnya seringkali pedesaan atau perkampungan kecil. Sekarang bayangkan film Bollywood terbaru, banyak adegan di London atau Paris, karakternya berbicara campur-campur antara bahasa Hindi dan Inggris, fashion mereka lebih mirip selebgram daripada aktor India, dan lagunya lebih banyak beat elektronik daripada alunan sitar atau tabla. Apa yang berubah? Jawabannya adalah, dunia berubah. Dan Bollywood ikut berubah bersamanya. Sebagai industri hiburan, Bollywood tidak hidup dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh arus budaya global, teknologi digital, serta selera penonton yang semakin beragam, terutama generasi muda dan diaspora India di luar negeri. Akibatnya, kita mulai melihat pergeseran besar dalam cara cerita ditampilkan, nilai-nilai yang disampaikan, hingga gaya hidup yang diperlihatkan di layar lebar. Misalnya saja, film-film zaman dulu seperti Sholay atau Maine Pyar Kiya punya pesan kuat tentang keluarga, kerja keras, dan cinta yang sederhana. Tapi sekarang, banyak film yang menampilkan karakter-karakter urban dengan gaya hidup glamor, hubungan bebas, atau konflik individu yang sangat personal. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai evolusi yang wajar. Budaya memang dinamis. Tidak semua tradisi harus dipertahankan mati-matian jika tidak lagi relevan. Tapi di sisi lain, ada rasa khawatir bahwa identitas budaya asli India, nilai-nilai gotong royong, moral keluarga, spiritualitas, dan seni tradisional, mulai tersapu oleh gelombang budaya Barat yang begitu dominan. Dan bukan hanya itu. Platform streaming seperti Netflix, Amazon Prime, dan Disney Hotstar juga ikut mengubah pola konsumsi film. Film Bollywood tidak lagi hanya ditonton di bioskop atau TV lokal. Mereka bersaing langsung dengan serial Hollywood, K-drama, dan konten global lainnya. Dengan persaingan ketat seperti ini, tidak heran kalau produser film mulai mengadaptasi format, tema, dan gaya produksi yang lebih internasional. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah perubahan ini membuat Bollywood lebih relevan, atau justru membuatnya kehilangan jiwa? Karena meskipun Bollywood harus berkembang, ia juga punya tanggung jawab besar.
menjaga warisan budaya, menjadi suara bagi aspirasi rakyat, dan tetap menjadi cermin identitas nasional. Jadi, apakah Bollywood masih bisa menjadi jendela bagi dunia untuk mengenal India tanpa kehilangan akarnya sendiri? Itulah tantangan besar yang sedang dan akan terus dihadapinya. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke penutup dari narasi ini. Kita akan merangkum semua ide, menyimpulkan ironi-ironi yang telah kita bahas, dan mencoba melihat masa depan Bollywood dengan lebih optimis. Sampai jumpa di bab 5. Dan inilah saatnya kita menutup rangkaian cerita ini. 5 bab telah kita lewati, dari kilauan Bollywood, kontrasnya realitas sosial, hingga pertanyaan besar tentang masa depan industri film India. Mari kita rangkum sejenak. Bollywood memang bukan hanya soal film. Ia adalah mesin impian, identitas budaya, bisnis raksasa, dan juga cermin dari sebuah negeri yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia memberikan harapan, hiburan, dan kenangan bagi jutaan penonton. Di sisi lain, ia sering mengabaikan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Tapi apakah itu berarti kita harus membenci Bollywood? Tidak. Justru sebaliknya. Karena cinta pada Bollywood tidak harus buta. Kita bisa mencintainya sekaligus mengkritiknya. Kita bisa menikmati tarian Katrina Kaif, tapi juga bertanya, bagaimana nasib perempuan biasa di luar layar? Kita bisa tertawa bersama dialog kocak Ranveer Singh, tapi juga merenung, apakah film ini punya ruang untuk suara-suara yang selama ini termarginalisasi? Kita bisa baper sama romansa ala Shahid Kapoor dan Kriti Sanon, tapi juga berpikir, apakah film ini hanya menjual fantasi semata? Karena itulah kekuatan dari seni. Ia mengajak kita untuk merasakan, melihat, dan berpikir lebih dalam. Dan mungkin, dengan kesadaran ini, kita sebagai penonton juga punya peran. Kita bisa mendukung film-film yang berani menyentuh isu sosial, yang memberi ruang pada suara minoritas, yang tidak takut menatap realitas dengan jujur. Dan mungkin, dengan dukungan itu, Bollywood bisa menjadi lebih dari sekadar Dream Factory. Ia bisa menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan, antara hiburan dan perubahan. Karena Bollywood mungkin belum sempurna, tapi setiap filmnya adalah langkah menuju percakapan yang lebih besar tentang siapa kita, dan negara seperti apa yang ingin kita bangun. Nah, kalau kamu sampai di sini, terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga episode ini nggak cuma menghibur, tapi juga bikin kamu mikir sedikit lebih dalam. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Aktifkan juga notifikasi lonceng biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap santai, dan tetap menikmati film.